Yang ketinggalannya sampai mana? Ikrar sampai mana ikrar? Yang bingung mana? Saya masih di awal malah, Pak. Awal tuh apa? Harga Yang saham. stock history. Itu saya ada masukin rumus benar sama ngikutin tadi, cuman nggak keluar, Pak. Nggak tahu kenapa. Ini. Nah, sekarang saatnya kamu nge-share Afik, biar kita bisa lihat masalahnya di mana. Coba di-share screen-nya. Udah di-share? Udah Oh, ini masukin. value-mu. Oh, belum keluar. Coba dipencet value-nya tuh. Bentar, Pak, bentar. Nah, gini, Pak. Stock history A2. Coba pencet FX-nya, FX ini. FX FX. yang mana, Pak? Sebelahnya huruf B ini loh. Sebelahnya kolom B. Kolom B. Nah, itu sebelahnya. Nah, itu atasnya dikit kan ada Nih, FX sebelahnya. Nah, itu. Nah, ini kayaknya tanggalnya. Coba tanggalnya kamu tulis manual aja di situ. Ini mungkin format tanggalnya. 1 Januari atau berapa gitu. Diganti date gitu bisa nggak? Itu ini udah udah. date. Coba, ini kayaknya masalahmu itu di format tanggal, Afik. Iya, Pak. Nah, itu nggak muncul. Sama aja. Uh, Coba satu, terus apa strip satu, nah gitu misal gitu. Coba masuk ke FX-nya lagi, FX. Yang stock history. Nah, kamu ketik tanggalnya di situ, yang start date sama end date-nya. Nah, itu nggak ke baca tuh. Coba garis miring, garis miring. Aku bacanya itu ya pembagian Ya, ya di depanmu. makanya bingung sih. Kayak beda sama yang lain, Pak. Kayaknya itu punya saya. Nah, saya coba lagi dulu. Yang lain ada masalah yang sama nggak kayak Afik nggak? Saya juga, Pak. Gilang juga. Saya juga, Pak. Enggak, Tapi Pak. sekarang udah jadi, Pak. Duh, lah gimana Sofian solusimu? Tadi kalau dari saya ngikutin rumus yang full dari Bapak itu nggak jadi, Pak. Cuman kalau nyampe yang daily, weekly, atau yang lainnya itu baru jadi, Pak. Baru muncul data harga sahamnya. Berarti 0101-nya itu kan ada 4 tuh, kamu cuma berapa?
Cuman satu, Pak. Berarti C900 gitu kayak kalau punya Afik nih. Iya, betul, Pak. Nah, itu coba Afik. Gimana tadi? Gimana, Pak? Gimana Sofian tuh? Sofian coba dibimbing. Bingung saya. Ya, ini Oke. teknis ini emang harus nyoba-nyoba. Itu coba nyampe yang tanggal akhir coba, Fik, disusun rumusnya. Di sini, ini apa? Enggak, ke ini, rumus coba Nah, rumus. ini tanggal lahir nih. And that. Iya, itu 0101-nya cuman satu aja. Yang 3 ke belakang nggak usah. Oh, Coba, ini lihat coba. sama value keluar. Coba cuman satu aja. Cuma 0 toh, Iya, 0 doang satunya coba. dihapus. Sama aja. Salah. Ya ini. Nasibmu kurang baik, Afik. Iya, ini kayaknya Ya. ini masih di tanggal sih, Pak, menurutku, Pak. Ya kayaknya tanggalnya karena di formulanya tanggalnya yang masih. Iya. Nah itu loh, C9 itu loh. Yang C9 coba dibenerin. Coba yang C9 ini kamu ganti pakai 17 garis miring 3 garis miring Terus 2022 gitu. malah pembagian, Pak. Ya nggak apa-apa ditulis dulu aja. Nah itu yang 17,3 itu. Ini Coba kamu tulis sama dengan sama dengan 2D, Oke. TODAY, kurung buka, kurung tutup. Kurung tutup, enter. Itu masih value-nya masih kayak gitu ya. Oh, bentar, Pak. Ini Wah, malah ini kayaknya bulannya di kebalik depan. tanggalmu. Ini Format bulan tanggalnya dulu ini baru ya. tanggal. Di value-nya coba. Salah itu. Ada komanya 2 itu loh. Nah, itu bisa. Nah, itu yang Tanggal mungkin bulan. belum bisa, kalau kasusnya sama Afik, mungkin format tanggalnya kalian format tanggal luar negeri ya. Jadinya yang depan itu bukan hari tapi bulan. Nah, jadi mungkin masalahnya di situ. Yang lain ada masalah juga? Ini saya stop share, Pak, ya. Biar saya Ya, kerjain dulu, Pak. nanti dibuat semuanya ya. Baik, terima kasih, Grup Pak. tinggal di copy paste, diganti sahamnya. Yang lain ada masalah? Ikrar tadi sampai mana ketinggalannya ikrar? Saya ketinggalan pas di ini, Pak. Rumus return, Pak. Apa? Di mana? Pelan banget suaramu. Di rumus return, Pak. Oh, udah bisa sekarang? Iya, kan saya nulis manual tapi pakai cara Bapak yang di run itu loh, yang pakai random itu, Pak. Hah? Rumus return. Rumus return pakai random. Yang random itu bukan rumus return loh. Enggak, ini maksudnya tadi kan saya ngisinya pakai cara manual. Terus Hmm. saya baru selesai. Terus kan saya ketinggalan yang rumus return, Pak. Yang di tempat saya ini yang misal contohnya 2,09 ini. Iya, benar. Nah, terus yang ini kamu bisa ngisinya. Ketinggalan, Pak, di situ, Pak. Oh, nah ini rumusnya ini. PT Men 1 dibagi PT Men 1. Harga, misal ini kan 4 Januari, berarti untuk mendapatkan return 4 Januari double dari harga 4 Januari, ini kan harga yang di sini. Harga yang ini. Nah, 4,13 dikurangi harga 3 Januari karena PT Men 1,
dibagi PT Men 1. Jangan lupa tanda kurung ya di rumusnya. Yang lain ada yang masih kesulitan? Kalau kesulitan angkat tangan ya, nanti coba dibantu. Izin bertanya Pak, kalau yang pakai range between itu bagaimana Pak formulanya tadi Pak? Oh, kamu bilang sahamnya belum dapat ya? Iya belum Pak, di sini saya blocket tulisannya. Kayaknya license kayaknya ini Microsoft. Kamu pakai stock history tadi, udah coba Iya. itu? Udah coba, udah sama kayak tadi Pak. Oh ya, kalau pakai range between itu sama dengan RAND. Yang ini kan, ketik RAND terus ada pilihan, nah range between. Nanti kita masukkan kan bottom, misal bottomnya 1000. Kemudian topnya paling atasnya misal, kan ini saham ya, berarti nggak usah banyak-banyak, jaraknya 1500. Nah, udah ketemu. Kemudian kita tarik ke bawah. Nanti akan muncul angka random kayak gini. Cuma memang ini jadinya nggak sesuai data real pertama, dan kedua, kalau data harga saham yang ribuan itu kan nggak mungkin nggak ada pecahan terkecilnya kan, satuannya kan nggak ada, tapi ya biarin aja deh. Ini ya, yang mau pakai range between silahkan. Dibuat misal 30 data gitu, tinggal ditarik ke bawah. Nanti yang satunya misal range between 300 sampai 450 misal. Nah, nanti muncul lagi kayak gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Jadi sekali lagi kalau udah ketemu return saham harian, berikutnya cari expected return-nya dengan cara merata-rata. Ya, yang ini expected return. Ya, di rata-rata. Kalau sudah, kita cari sekalian resikonya. Resikonya di bawah dari standar deviasi. Nah, standar deviasi langsung kita pakai formula aja, ya, standar dev. Sama yang kita masukkan adalah data return hariannya. Ya, data return harian. Dimasukkan, nah ketemu. Nih. Fitri hadir. Fitri. Hadir Pak. Sampai mana kamu? Saya baru mengisi yang expected return-nya Pak. Oh ya, tinggal di rata-rata ya, cepat. Ya. Julvina, sampai mana kamu? Julvina, hadir?
Mohon maaf Pak, saya ketinggalan rumus standar deviasi. Oh, pakai itu Denny sama dengan STDF. Nih, ya, sama dengan STDF titik P. Kemudian dimasukkan datanya adalah data return aktual atasnya nih. Permisi Pak, Hmm, apa saya boleh lihat itu Pak untuk formula dari standar deviasinya Pak? nih, Ini Pak, terima kasih Pak. ya. Nah, kalau udah, ya kan udah ketemu expected return dan standar deviasi. Nah, ini adalah expected return dan resiko untuk aset tunggalnya ya. Ya, estimasi, perkiraan. Ya, perkiraan. Jadi, kalau kita menemukan expected return-nya adalah minus 0,29%, maka ini bisa kita gunakan acuan bahwa asumsinya di masa depan atau at least beberapa hari ke depan, return-nya si saham yang saya amati ini, saham A misal, ya di masa depan beberapa hari ke depan tuh ya sekitar minus 0,29%, karena data historisnya berkata demikian, kan gitu. Itu persis kalau kalau kalian itu misal sekarang IPK sampai semester 6 itu adalah misal 3,5. Nah, itu kan akumulasi atau rata-rata dari IP kalian selama 5 semester kebelakangan. Berarti nanti kalau ada orang tanya atau memperkirakan IP kalian di semester 6, ya dia kemungkinan akan menggunakan, oh kalau IPK-nya itu 3,5, ya kemungkinan IP-nya di masa depan kan di akhir semester 6, ya sekitaran segitu. Ya itu kenapa rata-rata itu digunakan sebagai salah satu alat untuk menghitung expected return. Ya. Nah, ini kemudian kalau saya plottingkan ke dalam chart, kira-kira jadinya kayak gini ya. Nah, ini karena kebetulan yang 3 ini jelek semua, minus semua returnnya, maka sangat jelas ya, sangat mudah bagi kita untuk memilih ya, mana yang harus dipilih kalau kita memilihnya saham satuan. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Chart ini boleh dibuat, boleh enggak ya, ini cuma buat menggambarkan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak kita lanjutkan ya. Jadi masih kelanjutan ini. Jadi ini saya pindahkan atas dulu ya biar enak nanti bacanya. Expected return. Nah, berikutnya setelah kita dapat expected return dan standar deviasi untuk masing-masing aset tunggal, berarti kita akan beralih ke penyusunan portofolio ya, penyusunan aset portofolio. Nanti kita akan menghitung
return aset portofolio dan resiko aset portofolio. Sebelum itu, ya, yang harus kita lakukan berikutnya adalah ya, kan cari harga saham harian dan 4 emiten. Ini saya tulis dulu lah, langkah 3. Cari return. Ya. Langkah 4. Cari expected return. Ya, gini kan, 4. Langkah 5 ya. Kita akan mencari ya, cari korelasi dari tiap-tiap korelasi antar saham yang kita amati. Cari korelasi antar saham yang kita amati. Kan kita punya 4 saham nih, ya kan? Nah, sekarang kita buat tabel seperti ini dulu ya. Nih, tabel gini, terus di bawahnya juga seperti ini. Kita buat tabel seperti ini. Kemudian di dalam tabel ini yang sumbu X, sumbu Y-nya itu berpapasan dan dia punya nama sama, kita isi 1. S hardware dengan S hardware ketemu di sini kan, ini 1. Bola dengan bola ketemu di sini 1. Sril dengan sril 1. Sido dengan sido 1. Kenapa 1? Karena pertemuan ini merujuk atau menunjukkan kepada korelasi antar sahamnya. Ya. Jadi kalau korelasi S hardware dengan S hardware ya pasti 1. Wong ini orang yang sama, produk yang sama. Korelasi sido muncul dengan sido muncul di sini ya pasti 1. Maka di 1 korelasi untuk data yang sama itu pasti bernilai 1. Ya, itu kenapa saya isi 1. Ya. Nah, yang akan kita cari adalah yang putih ini. Bola dengan S hardware saya isi di sini. S hardware dengan sril saya isi di sini. S hardware dengan sido saya isi di sini, dan seterusnya. Cara mencari korelasinya masih pakai formula Excel ya, sama dengan korel. Ya, sama dengan korel. Sama dengan korel. Kemudian kita diminta memasukkan 2 buah data, array 1 dan array 2. Nah, kita masukkan data return hariannya S hardware dan data return harian bola kalau di sini. Data return harian saham A dan data return harian saham B ya. Ya, karena ini saya S hardware dan bola, berarti yang saya masukkan return hariannya S hardware dan bola. Nih di drag ini. Di enter. Nah, udah ketemu. Berarti korelasi antara saham ACE dan bola adalah minus 0,01. Walaupun minus, tapi ini masih dekat dengan 0 ya, jadi hampir tidak ada korelasinya. Nah, sekarang kita lengkapi semuanya ya. Kita lengkapi semuanya. Isi semuanya. Korel, kemudian kita isi datanya.
Pertanyaan, korelasi? Saya udah ini. Udah semua? Tarisa, Hadir, Pak. sampai mana kamu? Masih baru nyelesain yang saham awal itu loh, Pak, yang Rand Between. Oh, ya. Asriatu Zahra, Asri, Hadir, Pak. sampai mana kamu? Ini lagi menyelesaikan yang korelasi, Pak. Oh ya, bisa kan? Bisa. Oke. Yang korelasinya sudah selesai, kemudian diamati korelasinya ya. Diamati korelasi masing-masing atau antar sahamnya. Kemudian tentukan atau pilih dua kombinasi saham yang kombinasi pertama itu nilainya mendekati -1, berarti minus yang paling besar. Kalau di tempat saya adalah minus 0,18. Dan yang satunya adalah kombinasi saham, kombinasi yang punya korelasi mendekati 1, berarti yang positifnya paling besar. Kalau saya 0,16287. Silakan dicari. Sudah dipilih ya.
Sudah dipilih. Berikutnya ya, kita akan menghitung. Nah, ini kan tadi kan ceritanya yang return dan resiko aset tunggal udah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan return dan resiko aset portofolio. Nah, perhitungan resiko dan return aset portofolio. Bentar. Ya. Nah, saya itu ceritanya kan memilih kombinasi Sido muncul dan ace hardware untuk saya gabungkan dan bola dan seril untuk saya gabungkan yang ini ya. Nah, kemudian yang harus saya pertimbangkan berikutnya adalah pada saat saya mau menggabungkan dua buah saham ini ya. Dan misal saya punya dana 1 juta ya, kira-kira berapa persen saya belikan Sido muncul, berapa persen saya belikan S hardware, berapa persen untuk beli A, saham A, berapa persen untuk beli saham B, ya, berapa ratus ribu untuk beli saham A, berapa ratus ribu untuk saham B, ya, maka muncullah yang namanya bobot sekarang ya, atau W di sini, W atau weight ya, weight, bukan weight tunggu tapi weight berat ya, bobot. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini saya tulis WS, WA, karena ini kombinasi portofolio Sido dan ACE, kan saya kasih S dan A. Kemudian WB dan WSR, bobot bola dan bobot seril, karena ini kombinasi bola dan seril. Ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada 1, 0, 0,9, 0,1 dan seterusnya sampai 0 dan 1. Nah, ini merujuk kepada opsi-opsi alokasi dananya, ya, atau skenario alokasi dananya. Di sini ada berbagai macam skenario, 1, 2, ada berapa ini? Berarti 11 ya. Ada 11 skenario. Skenario pertama, kalau saya punya uang 1 juta, 100% dana saya, si 1 juta itu saya belikan Sido muncul, ya kan, 1, 0 kan. Nah, expected return-nya berapa? Tuh. Kalau yang paling bawah berarti 100% dana dibelikan ACE hardware. Itu kan? Nah, di tengah-tengahnya adalah kombinasinya. Kalau 0,9 WS, 0,1 WA, artinya 900.000 itu untuk beli WS, 100.000 untuk beli WA. Nah, itu akan memberikan expected return berapa, dan lain sebagainya. Jelas ya sampai sini ya? Nah, berikutnya, bagaimana cara mendapatkan expected return-nya? Expected return portofolio, kita lihat rumus yang di sini, persamaan yang ini. Ya, expected return portofolio, ya, expected return portofolio adalah sigma dari bobot I dikali expected return sahamnya. Bobot saham A dikali expected return saham A. Ya, gitu ya. Nah, karena ini sigma, berarti ada 2 yang kita jumlahkan. Jelas? Sebagai contoh ya, kalau saya masuk ke rumus berarti expected return saham, expected return portofolio RSA untuk opsi pertama, skenario pertama adalah bobot S dikali expected return-nya S. Di sini tadi udah saya tuliskan expected return-nya S di sini ya. Sido ya. Sido muncul. Ditambah bobot A dikali expected return-nya A. Ini tadi. Nah, ketemu. Drag. Gitu. Nah, ini ketemu ya.
Kalau kita lihat ya dari data ini, tentunya kalau 100% dana itu dialokasikan untuk se-S, maka expected return portofolio kita akan sama dengan expected return-nya si S sendirian, yaitu 0,36%. Dan sebaliknya, kalau 100% dana itu dibelikan A, maka expected return portofolionya sama dengan expected return si A, minus 0,29%. Sedangkan di tengah-tengahnya ini beda-beda. Jelas sampai sini? Nah, sekarang coba dilengkapi ya untuk dua ini, expected return portofolio untuk masing-masingnya. Ada yang mau ditanyakan sambil melengkapi? Ada yang mau tanyakan? Nuha, sampai mana Nuha? Saya sudah sampai tahap 7, Pak. Wow, keren. Oke, tunggu ya. Baik, Pak. Fitri? Fitri? Saya baru mau yang Yang apa? Nggak terdengar, Fitri. Sampai mana, Fitri? Yang lainnya sampai mana? Izin bertanya Pak, untuk yang korelasi itu rumusnya bagaimana Pak? Yang tahap 5. Ini sama dengan Corel. Sama dengan Corel, kemudian yang dimasukkan datanya adalah data return harian dari masing-masing dua aset yang ingin dicari korelasinya. Ya, jadi ini ya.
Di drag semuanya, yang biru sama pink yang sebelah kiri ini. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Aulia. Jadi itu yang kombinasi saham itu, apakah boleh misalnya Antam MDKA terus MDKA Sido, Pak, apa itu harus berbeda ya, Pak? Boleh, boleh. Boleh ada yang beririsan nggak apa-apa. Yang penting ke korelasinya dulu. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya, kita tunggu dulu sampai semuanya dapat atau di tahap 7 ya, expected return portfolio ya. Karena untuk yang 8 ini, untuk menyelesaikan standar deviasi portofolio itu prosesnya agak panjang ya. Agak panjang. Jadi nanti biar mulainya bareng-bareng. Ya, saya kasih waktu 4 menit ya, sambil kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan.
Sudah semuanya sampai ini? Expected return portfolio ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat, maka sebenarnya, ya sekali lagi saya ulangi, kita kan udah bisa tahu nih kinerja dari masing-masing kombinasi ya, masing-masing kombinasi alokasi dana ya, terhadap expected return-nya. Ya, kita tahu kalau di sini kita lihat yang punya saya WS dan WA ini aset S dan A ini semakin ke bawah semakin jelek ya. Kalau semakin banyak A-nya maka expected return portofolionya semakin buruk, semakin minus. Sebaliknya kalau yang di sebelah kanan yang WB dan WSR, B dan SR ini semakin ke bawah semakin banyak SR-nya semakin ya walaupun sama-sama rugi tapi lebih terminimalisir lah ruginya gitu ya. Itu. Nah, cuma ini kita belum bisa memutuskan ya. Atau misal gini deh, kalau misal kita memang menghiraukan yang rugi, misal yang ini ya. Nah, kita kan fokusnya sama yang positif-positif nih. Nah, sebenarnya kita pun juga belum bisa memutuskan yang terbaik karena jangan-jangan di antara kombinasi-kombinasi ini dari 1 sampai 6 ada kombinasi yang nggak efisien. Siapa tahu seperti itu. Kayak tadi ya, yang ada yang tempatnya tuh di saham B. Kayak yang tadi A, B, sama C tadi. Ya. Makanya supaya tahu kita harus cari resikonya. Nah, resiko itu cara mencarinya agak panjang ya, resiko portofolio. Resiko portofolio diperoleh dari WA dikuadratkan, bobot saham A dikuadratkan. Nah, ini nanti saya tulis di sini. Ini biar nggak bingung saya tulis gini ya, A sekalian ya. Saya samakan WB gini ya. Kecil aja deh, WB dan WA. Kemudian dikalikan standar deviasi A yang dikuadratkan atau jadi varians namanya. Kemudian ditambah standar deviasi, tambah bobot B dikuadratkan dikali standar deviasi B dikuadratkan atau varians. Ditambah, ini tambahnya 1 tok. 2 dikali bobot A dikali bobot B dikali korelasi ya. Yang ini korelasi. Nah, si Markowitz-nya itu masuk di sini ya. Perannya Markowitz ya, konsepnya Markowitz itu utamanya di sini karena ada faktor korelasi di sini. Ada faktor korelasinya. Kalau di return tadi kan belum mempertimbangkan korelasi kan. Nah, di sini ada faktor korelasi. Kalau kita lihat cermati rumusnya ya, kan ini isinya cuma tambah dan kali ya. Artinya semakin besar angka-angka yang ada di sini atau khususnya yang korelasi ini, maka standar deviasinya akan semakin besar karena kalau jumlah dan kali kan apapun semakin besar angkanya kalau dijumlah maupun dikalikan kan semakin besar. Ya. Makanya kan prinsipnya resiko untuk menurunkan resiko itu cari yang korelasinya mendekati -1. Nah, ini kalau ini minus ya, kalau ini minus, otomatis yang bagian sini kan jadi minus. Nah, nanti kan akan ininya jadi minus ini ya. Nah, kira-kira logika dari rumusnya tuh itu. Nah, sekarang kita akan coba hitung satu-satu ya. Jadi, untuk menghitung ini dalam Excel, saya nggak bisa membayangkan cara lain ya. Kalau kalian punya cara lain, silahkan. Tapi cara yang saya bayangkan ya, saya buat tabel seperti ini, kemudian saya proses satu-satu. Ya. Yang pertama, saya hitung dulu. Saya akan memproses yang bagian pertama dulu, yang ini. Yang di sini ya. Ini bagian pertama. Kemudian yang ini nanti. Yang bagian kedua. Ya. Pertama bagian pertama dulu. Saya harus menyiapkan bobot kuadrat A dikali standar deviasi yang dikuadratkan A. Ya, berarti ini saya cari dulu bobot A kuadrat, bobot B kuadrat, kemudian nanti saya butuh standar deviasi. Standar deviasi A, ini kan, mana tadi kok hilang? Oke, standar deviasi A, kemudian standar deviasi B,
Kemudian standar deviasinya kan harus dikuadratkan, maka ini saya tulis standar deviasi A dikuadratkan, standar deviasi B dikuadratkan. Nah, ya. Nah, coba sampai sini, coba diselesaikan dulu sampai kolom 8 ya. Saya kasih waktu ya. Silahkan diselesaikan. Kalau bingung di bagian kolomnya, ini akan saya kasih keterangan ya. Misal kolom 3 nih. Kolom 3 diperolehnya dari mana? Dari kolom 1 yang dipangkat 2, kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Kolom 4 diperoleh dari kolom 2. Udah? Udah sampai kolom 8? Dimas sampai mana Dimas? Saya baru yang itu Pak, nomor 7 yang expected return portfolio kombinasi Pak. Oh ya, ada kesulitan nggak? Iya Pak, bingung itu Pak, ngitung expected return-nya Pak. Ini? Ya yang itu, ya. Ya. 1-0-nya ini udah kamu buat ya? WS, WA-nya semua ya? Iya udah Pak. Udah. Kemudian 0,36 saya ini diperoleh dari, ya, kalau dibuat rumus berarti WS yang 1 dikali expected return-nya S. Ini sahammu apa? Pak izin memotong Pak. Gimana?
Itu WSWA itu dari mana Pak ya? Saya juga stuck di sini soalnya Pak. Oh, Afik, Iya Pak. ini WSWA. Iya. Ya, saya ulangi. Pertama, W ini adalah bobot. Ya, bobot. Dari weight ya. Ini. Nah, ini maksudnya apa? Kenapa ada WSWA? WSWA itu asumsinya, kan saya mau membentuk saham S dan saham A. Ya kan, saya mau beli dua ini. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau saya punya uang 1 juta, ya, alokasinya tuh gimana? Kan uangnya cuma terbatas 1 juta. Ya. Beli saham A senilai berapa, beli saham S senilai berapa. Ya kan? Nah, sebelum kita memutuskan untuk oke 50-50 aja lah, sebelum seperti itu, kita hitung dulu, kita buat skenario. Ya. Nah, 1-0 ya, misal yang ini, 1-0 yang ini tuh maksudnya 100% 1 juta tadi dibelikan saham S. Nolnya, saham A-nya nggak dibelikan apa-apa. Gitu ya. Sedangkan yang paling bawah ini, 01, 0 WS dan 1-nya WA, ini berarti 100% atau 1 juta, senilai 1 juta tadi, contohnya kan dananya 1 juta. Itu diberikan saham A. Tuh, nah, tengah-tengahnya apa? Ya, tengah-tengahnya adalah skenarionya aja, berbagai macam alokasinya. Gitu. Jadi ini saya jabarkan aja skenarionya. Oke, kalau skenario pertama 100% di A, di S. Skenario kedua, beli saham S-nya 90% aja. Saham A-nya 10%. Di skenario ketiga, 80% dana saya belikan saham S, 20% saya berikan saham A. Sampai sini jelas? Jelas apa enggak? Maksudnya WSWA? Ya. Nah, sekarang untuk menghitung expected return-nya, expected return, ya, ini diperoleh dari 0,36, diperoleh dari bobot S, ya, dikali expected return-nya S, ditambah bobot A dikali expected return-nya A. Kayak yang ini ya, persamaan ini. Jadi kalau di contoh saya berarti expected return portofolio sama dengan bobot S dikali expected return-nya S ditambah bobot A dikali expected return-nya A. Ketemulah kalau di contoh saya ini yang skenario pertama ketemunya berarti kan 1 dikali expected return-nya S di tempat saya adalah, ini S-nya apa ya, saya lupa, OSIDO 0,36 ya, ditambah 0 dikali A-nya adalah S hardware minus 0,29. Nah, ini kalau dijumlah adalah 0,36. Sampai sini jelas, Dimas? Masih bingung yang itu, Pak. Expected return saham S itu dari mana ya, Pak? Oh, berarti yang ini. Ya, RS sama RA. Oh ya. Dari mana, Pak? RS sama RA ini ya. Ini. Ini kamu udah belum yang ini? Dimas? Yang ini yang saya garis ini, yang saya drag-drag ini. Dimas, kamu udah ngitung saham harian belum? Return saham harian. Sudah belum? Yang ini sudah belum, yang tabel ini, yang di tempat saya? Gak ada suaranya kamu ngomong. Ya, jadi kalau ditanya expected return S, expected return A, diperolehnya dari mana? Ya, yang ini. Ya kan, yang saya tulis-tulis ini tadi, ini diperolehnya dari mana?
dia diperolehnya dari rata-rata return harian saham S. Nah, saham S saya kan ini. Saham S saya kan si SIDO ini. Return hariannya mana? Ini semua. Ya, yang di bagian ini. Ya. Nih, sampai bawah. Ya, ini sampai bawah. Ya, saya rata-rata ketemulah ini expected return S 0,36%. Itu dari situ. Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, saya balik lagi ke standar deviasi sampai mana hitungnya yang lain? Atau udah selesai standar deviasinya? Izin bertanya, Pak. Sofian. Yang nomor 7 itu yang standar deviasi itu dihitungnya dari mana ya, Pak, asalnya, rumusnya? Nomor 7 itu yang terakhir, Pak, yang tadi, yang 8. ini. Ya. Kolom 7. Ya. Atau ini? Kolom standar deviasi A, B. Kolom 5 sama 6. Iya, betul, Pak. Diperolehnya dari ini dong. Nih. Standar deviasi dari saham harian, return saham harian. Kan tadi kan dari return saham harian kita nggak cuma dapat expected return, tapi juga dapat saham standar deviasi, gitu ya. Jadi ini 0,0306 itu yang ini nih. Yang ini 0,0306 yang ini. Jelas, Sofian? Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjutkan ya ini ya. Sampai di kolom 10 ya. Nah, di kolom 10 dan selanjutnya kita akan mulai mengerjakan yang bagian kedua ini ya, yang dari rumus standar deviasi yang bagian kedua. Ya. Yang ini. Kita butuh dua
WA, WB, standar deviasi korelasi A dan B, standar deviasi A dan B, ya kan? Kan semuanya datanya udah ada kecuali yang korelasi, maka di sini korelasinya saya tulis dulu, ya. Korelasi A dan B, saham A dan B saya yang saya hitung di sini adalah minus 0,18 ya. Ini. Berarti ini saya masukkan seperti ini. Minus 0,18. Ya. Berikutnya kita kerjakan kolom 11. Ya. Kolom 11 berarti kan datanya udah ada semua. Kita mau langsung hitung aja. 2 dikali bobot A, dikali bobot B, dikali korelasi AB, dikali standar deviasi A, kali standar deviasi B. Berarti ini kalau mau ditulis rumus, kolom 11 diperoleh dari 2 dikali kolom 1, dikali kolom 2, dikali kolom 10, dikali kolom 5, dikali kolom 6. Ya. Ini ya kalau mau dijabarkan runut sama dengan 2 dikali kolom 1. Ini deh. Dua dikali kolom 1 dikali kolom 2 dikali 10 dikali 5 dikali 6. Nah, sudah selesai tuh yang bagian kedua. Ya. Kalau kalau kolom 11 sudah selesai, maka kita gabungkan ya. Kan kita udah punya perhitungan yang bagian 1 dan udah punya perhitungan yang bagian 2. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. Datanya ada di kolom 9 dan kolom 11. Kolom 9 tambah kolom 11. Dijumlah. Ya, dijumlah. Nah, ini di sini ketemu yang namanya varians ya di sini ya. Ini varians AB ya. Varians kan gini. Sekarang kita mau carinya adalah standar deviasi AB. Caranya dapat standar deviasi AB gimana? Kita akar ya, kita akar ya datanya. Untuk mendapatkan akar, kita tinggal sama dengan SQRT. Ya, SQRT. SQRT data variansnya yang ada di sini. Kita enter. Sorry, 1 aja. Ini. Nah. Dah. Nah, ini ketemu standar deviasi portofolio ya, di semua kombinasi. Ya. Standar deviasi portofolio di semua kombinasi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya di kolom 10, Pak. Gimana, Nuha? Kurang yang dari kolom itu tadi dari mana nih, Pak? Kolom 10? Iya, Nuha, kolom 10. Kolom 10 itu korelasi. Korelasi dari yang ini berarti. Yang di bagian 5, di step 5. Step 5 atau step 6. Ya. Kan kalau saya tadi pakai kombinasi saham SIDO dan ACE kan. Nah, ini korelasinya kan minus 0,18305. Maka saya masukkan ini koefisien korelasinya. Minus 18305.
Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Elsa, sampai mana Elsa? Elsa hadir? Ya, lagi kamar mandi mungkin. Asifa. Saya masih di ini Pak, yang langkah 6 soalnya saya pakai angka yang random jadi angkanya berubah terus, susah milih yang paling besar sama paling Oh, kecil. iya, benar. Gini, tadi saya lupa. Kalau kalian pakai random between, ya, kalau pakai random between, kemudian kalian buat satu lagi di kolom sebelahnya, nanti yang di kolom pertama itu akan berubah. Ya. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah, kalau udah muncul random between nih, misalnya, random between 100 sampai 200. Ya, misalnya gini. Kemudian kan kalian mau bikin satunya di sebelahnya toh. Nah, misal 2000 sampai 5000. Nah, dia kan berubah tuh, sebelah kirinya kan berubah-ubah. Nah, kalau udah fix nih angkanya, kalian copy, kemudian dipaste lagi pakai yang value, yang ada angka 1, 2, 3-nya. Ini. Nah, kalau udah gini, dia nanti angkanya nggak akan berubah-ubah. Ya, random between, misalnya ini 5000 sampai 10.000. Nah, nggak akan berubah-ubah angkanya. Gitu. Gitu ya. Ya, kalau yang masih sampai di belakang-belakang, diperhatikan dulu aja yang ke depan ini ya. Jadi nanti kan ini direkam, jadi bisa diikutin lagi. Takutnya yang belakang, yang semakin ke belakang, semakin waktunya kan juga terbatas, tinggal 15 menit lagi. Ya. Nah, saya asumsikan standar deviasinya udah ketemu ya, standar deviasi portofolionya. Kemudian yang terakhir adalah kita bandingkan ya, expected return portofolio dengan resiko portofolio. Ya, tadi kan saham S dengan saham A. Ya, tadi kan kita udah hitung expected return saham S dan A, expected portofolionya dihitung, kemudian kita udah hitung standar deviasi portofolionya. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan kita untuk mengeliminasi mana yang tidak efisien, ya kalau pakai angka-angka saja ini sulit. Maka bisa kita buat dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, bentuk grafik seperti ini. Dari grafik ini, maka kita bisa mengidentifikasi mana saja kombinasi yang tidak boleh kita pilih. Ya, yang pertama tentunya adalah yang return-nya negatif. Ya, itu jangan kita pilih. Berarti yang bagian ini, ya ini nggak boleh dipilih nih. Yang ini nggak boleh dipilih. Ya.
Ini nggak boleh dipilih. Karena return-nya kan negatif. Ya. Oke, coret. Jangan sampai alokasi dana kita itu masuk di sini. Nah, jangan-jangan bisa saja kita punya portofolio, kok kinerjanya jelek banget ya? Nggak pernah naik. Jangan-jangan masalahnya adalah di alokasi dana kita. Kita salah membagi atau memproporsikan dana di aset-aset yang kita miliki. Nah, ini kan bisa kita lihat kan, asetnya sama loh ini loh, aset A dan B. Cuma kinerja portofolionya beda, gara-gara bobotnya beda, proporsi dananya beda. Gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita hindari adalah yang bagian negatif-negatif dulu. Oke, jadi yang garis ini kita hilangkan ya. Kita coret nih, ini jelas nggak efisien. Ya. Berikutnya, kita kan punya yang positif-positif nih. Ya, punya yang positif-positif. Mana yang harus kita pilih? Kan gitu. Nah, kita amati di garis investment opportunity set-nya. Ya, ini adalah sekelompok peluang investasi ya, namanya investasi opportunity set. Kan ada berbagai macam. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Apakah kalau kita milih di skenario nomor 5 itu merupakan pilihan yang baik? 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 60% dana di A, 40% dana 60% dana di S, 40% dana di A. Apakah ini pilihan yang bijak? Bijak nggak? Baik nggak ini? Ya. Kalau kita milih investasi dengan proporsi dana yang ada di skenario 5, maka ini tidak baik ya sebenarnya. Karena kita punya opsi untuk investasi di skenario nomor 2 nih yang paling dekat nih, misalnya ini sejajar gini. Ya. Ini kan bisa kita katakan bahwa expected return-nya 2 itu lebih tinggi dari expected return-nya 5. Tapi resikonya 2, ya, di mana padahal resikonya 2 itu sama dengan resikonya 5, kayak gitu. Ya. Jadi yang 5 ini nggak bisa dipilih, jangan. Yang 6 juga tentunya, 6 ini kalah sama yang opsi nomor 1. Ini sama ini. Ya. Seperti itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya, dari berbagai macam opsi ini ada kombinasi-kombinasi yang nggak efisien, ya, yang nggak efisien. Ya, yang efisien cuma yang ini ya, opsi 1, 2, 3. Nah, kalau opsi 1, 2, 3, maka pilihan kita itu udah nggak ada benar salahnya. Pilihan kita hanya didasarkan oleh risk tolerance atau risk preference tadi ya, yang kita bahas di awal banget. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau teknis pengerjaannya, kalau yang ketinggalan tenang, nanti kan ini ada rekamannya, kemudian kalian bisa tanya ke saya selama pengerjaan, atau tanya ke temannya. Ya. Ada pertanyaan tentang ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau nggak ada, berarti berakhirlah pertemuan kita sore hari ini. Jadi memang goal-nya adalah kita menghitung atau mencari portofolio yang memberikan efisiensi paling tinggi ya, kombinasi portofolionya. Pelajaran yang bisa kita dapat di sini sebenarnya adalah bisa jadi kalau kita sudah melakukan investasi, ya, bisa jadi penyebab dari
kurang baiknya kinerja investasi kita bukan di kesalahan pemilihan aset. Tetapi bisa jadi, ya, selain asetnya salah, nggak tepat, tapi bisa jadi disebabkan oleh pembobotan yang nggak tepat. Ya, pembobotan yang nggak tepat. Gitu. Kalau pakai ilustrasi gambar yang lebih ekstrim ya, itu kan tadi dari data dari harga saham ya, dari saham yang saya pilih kan secara acak tadi. Kalau kita pakai ilustrasi yang lebih ekstrim lagi, ya, kita bisa lihat bahwa ya, garis peluang investasi ini itu bisa menghasilkan lengkungan yang berbeda-beda tergantung dari korelasi dari dua aset yang kita pilih. Yang biru ini adalah, ini kalau aset kita dua-dua itu berkorelasi satu. Ya, berkorelasi satu. Ini korelasi satu. Nah, semakin ke kiri dia semakin mendekati -1. Yang ungu ini adalah -1. Ya, -1 ini. Nah, poin yang bisa kita dapat di sini apa? Poin yang bisa kita dapat pertama, ya, semakin besar korelasi, semakin mendekati korelasi -1, maka kita punya opsi untuk mengeliminasi kombinasi-kombinasi yang tidak efisien ya. Yang ini kan bisa dihilangkan, kemudian yang ini bisa hilang. Kalau yang +1 kan udah seperti itu aja. Ya. Yang kedua, kalau kita bandingkan antara kombinasi aset yang terbentuk, kombinasi aset yang memiliki korelasi +1 dibandingkan dengan kombinasi aset yang memiliki korelasi -1, secara kinerja itu kan juga lebih bagus yang -1. Contoh, ya, kalau kita lihat titik ini, kita bandingkan dengan titik atasnya yang dikorelasi -1, nah ini kan dia terdominasi. Ya. Secara overall kan garisnya yang kombinasi aset -1 itu di atasnya kombinasi aset yang +1. Artinya kalau kita pengen mengurangi resiko dengan diversifikasi, menurut Markowitz ya salah satunya kuncinya ada di pemilihan karakteristik aset. Cari yang mendekati -1. Seperti itu. Itu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka tugas minggu depan, tugas lagi ya nggak apa-apa ya. Nanti nggak setiap hari kok ada tugas, ini memang di awal-awal aja banyak tugas. Ya. Saya minta kalian untuk melakukan yang tadi lagi, terutama yang masih pakai random between ya. Nah, sekarang pakai saham asli, ya, harga saham asli. Periodenya harian minimal 1 bulan. Ya. Sama tadi pilih 4 emiten, kemudian buat kombinasi dua-dua. Cuma ya, pemilihan kombinasi dua-duanya saya harapkan benar-benar yang memperhatikan karakteristiknya. Yang satu yang cari yang mendekati +1, yang kombinasi satunya cari yang mendekati -1. Caranya gimana? Caranya kalian bisa melakukan saringan di awal dengan melihat karakteristik industri aja. Cari aja industri yang berkebalikan, ya, yang kinerjanya berkebalikan. Nanti kalian pilih salah satu emitennya. Ya. Dan satu lagi cari industri yang kinerjanya itu korelasinya positif, yang linear kinerjanya. Nanti dicomot satu-satu sahamnya. Gitu. Atau kalau yang korelasi positif tuh gampang, kalian cari aja saham yang berada di industri yang sama. Udah itu pasti korelasinya positif. Ya. Kalau cari yang korelasi mendekati minus, cari saham yang berada di industri yang beda dan karakteristik bisnisnya bertolak belakang. Gitu ya. Jadi itu tugas untuk minggu depan. Ya, nanti rekamannya akan saya kirimkan ya. Supaya bisa untuk panduan untuk mengulang lagi. Gitu. Sekali lagi ada pertanyaan saya tawarkan.
Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri ya. Terima kasih sekali lagi untuk sudah mengikuti sampai akhir. Ya. Kalau masih ada yang bingungnya kepikiran nanti silahkan disusulkan pertanyaannya, nggak apa-apa. Ya, begitu saja. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.